Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Ini mah gila. Kasus lahan sawit yang gak kalah serem dengan mega korupsi di Pertamina. Edan bener dah. Di sebuah ruang sidang yang dipenuhi wartawan dan aparat penegak hukum, barang bukti hasil rampasan negara ditampilkan dalam kondisi prima. Tak ada lagi jejak-jejak korupsi yang bisa disembunyikan. Semua ini adalah hasil kerja keras dan koordinasi erat antara kejaksaan, kementerian terkait, serta berbagai pihak yang mendukung jalannya pemberantasan kejahatan kelas kakap ini. Bahkan, Satgas Penetapan Kawasan Hutan yang dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto turut serta dalam operasi besar-besaran ini. Genderang perang melawan korupsi sudah ditabuh. Nggak ada lagi tempat buat tikus-tikus berdasi yang selama ini nyaman bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Mereka yang dulu hidup mewah dari hasil menggerogoti uang rakyat, kini mulai kocar-kacir. Dari istana sampai ke pelosok negeri, operasi pembersihan sedang berjalan. Puncaknya, setelah skandal mega korupsi di Pertamina Patraniaga terbongkar dengan nilai kerugian negara yang bikin semua orang tercengang 1.000 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kini menyoroti kasus baru yang nggak kalah menghebohkan, korupsi lahan kelapa sawit. Ini bukan sekadar kasus biasa, tapi skema licik yang sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Negara dirugikan hingga 850 triliun rupiah karena praktik kotor ini. Para oligarki dan pengusaha hitam yang dulu merasa tak tersentuh hukum mulai ketar-ketir. Mata hukum negara sudah terbuka lebar dan nggak bisa lagi dibohongi. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang menyeret konglomerat Surya Darmadi. Dari satu orang ini aja, negara rugi 100 triliun rupiah. Bisa kebayangkan seberapa besar kalau semua kasus serupa berhasil diungkap? Korupsi sawit ini ternyata udah jadi jaringan rapi. Dari izin lokasi yang butuh tanda tangan bupati atau wali kota, izin lingkungan dari pemerintah, izin usaha perkebunan, sampai surat pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semuanya sudah lama jadi ladang permainan para pengusaha gelap. Tapi, sekarang permainan mereka selesai. Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH, lewat Peraturan Presiden, nomor 5, tahun 2025. Hasilnya? Gokil. Hingga 23 Maret 2025, lebih dari 1 juta hektar lahan berhasil direbut kembali dari cengkeraman para mafia tanah. Lahan-lahan yang dulu jadi simbol ketidakadilan kini resmi disita buat kepentingan rakyat. Langkah konkret pun udah dijalankan. Pada 10 Maret 2025, tahap pertama penyerahan lahan seluas 211.868 hektar yang sebelumnya dikuasai Duta Palma Group resmi diambil alih negara. Dan nggak berhenti sampai di situ, tahap kedua juga nggak kalah besar. Sebanyak 216.997 hektar lahan dari 109 perusahaan lainnya kini diserahkan ke PT Agrinas Palman Nusantara, BUMN yang dipercaya mengelola lahan ini demi kesejahteraan bangsa. Sisa lahan lainnya masih dalam proses hukum, tapi aparat hukum nggak bakal mundur. Mau ada alasan hak tanggungan perbankan atau dalih hukum lain, semua aset hasil korupsi bakal dikembalikan ke negara, titik. Dan kalau nanti di balik penguasaan lahan ilegal ini ditemukan bukti suap-menyuap antara pengusaha dan pejabat pemerintahan, siap-siap aja, semua akan dibongkar habis. Perang melawan korupsi ini bukan main-main. Negara udah cukup lama dirampok oleh segelintir orang yang serakah. Sekarang saatnya rakyat yang menikmati hasil kekayaan negeri sendiri, bukan malah dijarah oleh mereka yang hanya peduli pada kantong pribadinya. Seperti yang berkali-kali ditekankan oleh Presiden Prabowo, kebocoran keuangan negara harus dihentikan. Indonesia harus punya pemerintahan yang bersih. Nggak ada lagi ruang buat para penguasa yang main curang dan merugikan negara. Karena kalau aparat pemerintahan masih ada yang ikut bermain dalam sistem korup ini, kebocoran nggak akan pernah bisa berhenti. Bro, ini bukan lagi zamannya main kotor. Era baru udah dimulai, dan perang melawan korupsi nggak main-main. Gak ada lagi ruang buat para pengkhianat bangsa yang selama ini nyolong duit rakyat buat kepentingan pribadi. Prabowo Subianto udah kasih peringatan keras, siapapun yang coba-coba melawan, siap-siap berhadapan sama hukum. Gak ada kompromi buat tikus-tikus berdasi yang selama ini bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan. Hari-hari nyaman mereka udah selesai. Prabowo nggak sendirian dalam perang ini. Rakyat ada di belakangnya, jadi benteng moral sekaligus kekuatan nyata buat bersihin Indonesia dari cengkeraman korupsi.
Ini bukan sekadar soal penegakan hukum biasa, tapi revolusi moral yang bakal mengubah wajah bangsa ini selamanya. Kita udah terlalu lama dijajah sama segelintir orang yang rakus. Duit triliunan yang harusnya buat pembangunan malah dikorupsi. Padahal rakyat di pelosok sana masih susah makan, masih banyak jalan rusak, masih banyak anak-anak nggak bisa sekolah gara-gara duitnya dikorupsi. Mikir dong. Sekarang, hukum harus tajam ke atas, bukan cuma ke bawah. Jangan sampai ada lagi cerita maling ayam dihukum berat, tapi yang korupsi triliunan malah enak-enakan di penjara pakai AC, kulkas, bahkan TV. Rakyat udah ngerti kok, kalau keadilan masih tebang pilih, bakal susah negara ini maju. Makanya vonis buat koruptor harus setimpal. Jangan ada lagi yang dikasih hukuman ringan. Kalau perlu, hukum mati biar ada efek jera. Bukan cuma pejabat yang perlu diawasi, tapi juga para hakim dan penegak hukum. Jangan sampai ada permainan di balik meja yang bikin hukuman jadi ringan. Rakyat butuh keadilan yang sesungguhnya. Kalau ada yang berani main mata dengan koruptor, mereka juga harus dihukum seberat-beratnya. Nggak ada lagi kompromi. Kita juga harus mulai dari diri sendiri. Jangan cuma ngomel soal korupsi, tapi masih suka kasih uang pelicin buat urusan yang bisa diselesaikan tanpa suap. Revolusi mental dimulai dari masyarakat. Kalau semua orang punya kesadaran yang sama, korupsi bakal makin sulit berkembang. Jangan kasih ruang buat budaya kotor ini. Dan satu hal yang nggak boleh dilupakan, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini. Anak-anak sekolah harus diajarin tentang dampak buruk korupsi dan bagaimana cara melawannya. Kalau generasi muda udah paham sejak kecil, masa depan Indonesia bakal lebih cerah. Kita butuh pemimpin masa depan yang bersih dan berintegritas. Selain korupsi, kita juga punya musuh lain, penyelundupan. Gak main-main, ini bukan cuma urusan barang murah yang masuk tanpa pajak, tapi ini soal ancaman buat industri dalam negeri. Contoh gampangnya, penyelundupan tekstil. Lo tahu nggak? Gara-gara barang selundupan, industri tekstil kita makin terpuruk. Ribuan pabrik gulung tikar, ratusan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian. Coba bayangin, kalau industri kita kuat, kita bisa mandiri. Tapi kalau terus-terusan dihajar penyelundupan, kita bakal jadi negara yang tergantung sama produk luar. Bangsa yang hebat itu harus berdikari. Makanya, pemerintah harus lebih galak lagi dalam menindak penyelundupan. Jangan sampai ada oknum yang main mata demi keuntungan pribadi sementara rakyatnya menderita. Satu lagi yang harus kita pahami, kelapa sawit adalah aset strategis bangsa. Banyak negara lain takut nggak dapat suplai sawit dari kita. Makanya mereka bikin isu-isu buat menjatuhkan industri ini. Dibilang merusak lingkungan lah, deforestasi lah, padahal kelapa sawit itu pohon. Dia tetap menyerap karbon dioksida dan ngasih oksigen ke bumi. Jadi siapa yang bilang sawit merusak lingkungan? Omong kosong. Kita harus pintar dalam menjaga aset ini. Para bupati, gubernur, pejabat, TNI, dan Polri harus bersatu buat melindungi kebun-kebun sawit kita. Jangan sampai ada pihak asing yang diam-diam menguasai kekayaan alam kita. Bahkan, ke depan kita harus berani tambah lahan sawit tanpa rasa takut dengan ancaman luar. Lihat aja, waktu mereka coba batasi ekspor sawit kita, siapa yang panik? Mereka sendiri! Industri coklat, kosmetik, deterjen di negara-negara barat langsung kacau. Mereka lupa kalau sawit kita adalah bahan utama buat produksi mereka. Makanya, kita harus percaya diri. Kalau mereka berani ngeblokir produk kita, ya udah, kita juga bisa stop supply ke mereka. Biar mereka ngerasain sendiri akibatnya. Kita lagi ada di persimpangan jalan. Mau terus jadi bangsa yang diinjak-injak koruptor dan pengkhianat, atau jadi bangsa yang bangkit dan berdikari? Prabowo udah kasih sinyal jelas. Perang melawan korupsi dan pengkhianatan bangsa ini nggak bakal berhenti. Tapi ini bukan cuma tugas pemerintah aja. Ini tugas kita semua. Rakyat harus berani speak up. Jangan diam kalau ada korupsi di depan mata. Jangan takut buat melaporkan penyelundupan yang merugikan negara. Dan yang paling penting, kita harus mendukung pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan yang cuma cari keuntungan buat diri sendiri. Ini bukan cuma janji, tapi aksi nyata. Siapapun yang terlibat akan ditindak. Indonesia yang bersih, Indonesia yang maju. Saatnya kita melangkah ke depan tanpa dihantui oleh korupsi yang menggerogoti negeri ini. Rakyat harus berdiri